sure, but my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention, do all the crazy things that I shouldn't mention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu. Pada kesempatan hari ini ada sedikit yang berbeda. Kenapa? Karena pada hari ini saya berada di tengah-tengah bersama dengan para perempuan muda, tapi bagi saya sangat luar biasa. Karena apa? Karena beliau-beliau ini walaupun masih muda sudah mempunyai usaha sendiri. Nah, ini sangat luar biasa. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita nanti akan berdialog dengan beliau-beliau ini. Nanti barangkali ada hal yang kemudian bisa kita ambil manfaatnya bersama. Selamat sore Mbak Hania, Mbak Resi. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Resi, ini saya tertarik sekali untuk membuat podcast dengan Mbak Resi. Karena apa? Karena memang agak jarang nih perempuan usianya juga saya lihat masih muda tapi sudah berani melakukan usaha sendiri. Ini jarang-jarang loh. Ini hanya wanita-wanita tertentu saja yang berani melakukan usaha-usaha seperti ini. Nah, oke Mbak Resi bisa memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat muda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Resiana. Biasa dipanggil Resi. Resi, ya. Umur saya 19 tahun. Wow, 19 tahun masih muda sekali ya. Alamat saya Desa Kartosari, Dusun 4, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Wah, luar biasa. Mbak Resi sangat muda sekali. Udah berapa tahun lulus dari sekolah SMA ini, Mbak Resi? 2 tahun, Mas. 2 tahun. Jadi 2 tahun, alhamdulillah baru 2 tahun lulus SMA, beliau berani membuka usaha sendiri. Nah Mbak Resi, ini kan usaha Mbak Resi sendiri nih ya? Iya. Usaha apa ini Mbak Resi? Taiti. Oh, usaha Taiti. Nah Mbak Resi bisa ini sedikit menceritakan bagaimana Mbak Resi kok berani atau mau melakukan usaha ini sendiri? Bagaimana sejarahnya, kisahnya bisa berusaha seperti ini? Ini dulu disewakan. Saya sewakan. Oh, tempat ini disewakan dulu. Waktu saya masih sekolah kelas 12 saya sewakan. Setelah saya lulus, di situ saya kerja. Saya mencoba melamar di perusahaan, pernah ditolak sekali sama perusahaan. Setelah itu saya hampir putus asa. Pertama mencoba mendaftar langsung ditolak. Setelah itu saya mencoba daftar kembali. Setelah saya mendaftar akhirnya diterima. Saya bekerja selama 8 bulan. 8 bulan itu, setelah 8 bulan saya memutuskan untuk resign dari pabrik itu. Dan saya memberanikan diri untuk membuka usaha, karena tidak semua orang itu berani membuka usaha. Wah, luar biasa sekali. Pernah beliau ini kerja di pabrik. Karena memang begini, sahabat muda sekalian, di Kecamatan Tanjung Sari, Tanjung Bintang itu memang kita dikepung dengan perusahaan-perusahaan. Jadi memang kebanyakan anak-anak yang selesai sekolah SMA biasanya mereka ya orientasinya setelah selesai SMA, kalau mereka tidak mau kuliah ya mereka pasti akan bekerja melamar di perusahaan-perusahaan. Tapi ini ada yang berbeda ini. Mbak Resi sudah pernah bekerja di perusahaan tapi kemudian ada pemikiran yang berbeda sehingga membuat usaha sendiri. Apa nih? Kok kemudian sudah bekerja di perusahaan kok kemudian tiba-tiba berpikir untuk membuat usaha ini Mbak Resi? Ya karena kalau kita kerja di perusahaan seberapapun pendapatan itu kita dapat dari orang lain, kita digaji dari orang lain. Tapi kalau kita berani buka usaha sendiri, sekecil apapun penghasilan itu tetap milik kita sendiri. Wah, luar biasa sekali. Oke, sahabat-sahabat, walaupun masih muda luar biasa. Jadi prinsipnya sangat luar biasa. Seberapapun besar gaji yang didapatkan di perusahaan itu bekerja sama orang lain, tapi seberapapun kecil yang dia dapat, kalau usaha sendiri kepuasannya akan lebih, gitu ya Mbak Resi ya? Wah, luar biasa sekali. Kemudian Mbak Resi bisa menceritakan suka dukanya menjadi pengusaha TT ini Mbak Resi? Jadi awal buka
emang rame, begitu rame banget setiap harinya. Tapi namanya usaha kan tidak selalu di atas. Usaha juga seperti kehidupan, seperti roda berputar ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Kadang di tengah, standar. Kalau di atas ya alhamdulillah, syukur, berarti rezeki hari ini banyak. Walaupun kita di bawah juga ya nggak usah takut, nggak usah putus asa jadi pengusaha. Nggak usah berpikir ketika kita berpendapatan kecil berarti dagangan kita tidak laku. Oh gitu. Namanya usaha mau gimana juga tetap laku. Cuma kan namanya rezeki sudah ada yang mengatur. Kita tinggal menjalani. Jangan takut untuk usaha, rezeki ada yang ngatur. Besar kecilnya sudah menjadi ketentuan ilahi gitu ya Mbak Resi ya. Nah terus Mbak Resi kira-kira nih omsetnya apa tiap hari berarti ya? Omset per hari ini sampai berapa? Kisaran angka berapa Mbak Resi? Ya kalau begitu rame kadang 500 juga dapat, 500 di atas 500 dapat. Tapi kalau sepi namanya kita biasanya dapat 500 terus tiba-tiba dapat 100 kan kaget jelas. Langsung nurun ya itu nggak apa-apa namanya usaha. Nggak setiap hari harus dapat 500 karena orang juga nggak setiap hari pengen beli ya. Dari ekonomi juga namanya kita jualan kan nggak harus mikir kok ini nggak laku besok nggak usah jualan lagi kayak gitu. Jadi harus mikir jualan optimis tetap laku ya. Ini sudah berapa lama Mbak Resi membuka usaha ini Teti ini? Saya buka dari Februari, bulan Februari, kurang lebih 9 bulan sampai sekarang. 9 bulan. Nah selama 9 bulan ini ada nggak orientasi kita kan sudah membuka usaha sampai 9 bulan, atau ada orientasi pingin dibikin apa, dibuat bagaimana, pengembangannya seperti apa, sudah ada belum gambarannya Mbak Resi? Sudah ada gambaran. Cuma untuk semuanya menyusul. Apa nih ya persoalannya kok menyusul? Ya apa ya? Modal. Iya modal, terutama modal. Wah kalau nih barangkali nih ada sahabat-sahabat muda atau mungkin siapapun di luaran sana yang sempat lihat video ini ya. Jadi ini ada anak-anak muda yang baru 19 tahun kemudian sudah berani membuka usaha sendiri, tapi memang punya orientasi untuk mengembangkan usaha, tapi memang lagi-lagi terbuntur karena modal. Jadi barangkali sahabat-sahabat ada yang kemudian ingin berinvestasi ke sini, boleh ya Mbak Resi ya? Sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Ini luar biasa. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Resi? Dari ini jam 9, nggak pasti kalau hujan sore tutup. Kalau enggak ya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Kebanyakan nih pelanggan yang ke tempat Mbak Resi ini kebanyakan anak-anak muda apa orang tua atau anak-anak muda biasanya. Kalau sebelum lockdown gini, kadang anak sekolah pulang sekolah mampir. Kalau hari Minggu yang punya pasangan gitu pada kesini. Yang punya pasangan, tapi yang jomblo enggak ya? biasanya mereka malam minggu kesini ya. Malam mingguan sama pacarnya biasanya. Gitu. Ini recommended nih sahabat-sahabat muda ya. Yang ada di seputaran Tanjung Sari ya. Kalau ingin malam minggu bingung cari tempat ngedet, bingung cari tempat nongkrong dengan pasangan atau mungkin dengan teman-teman, boleh datang ke mana ini Mbak Resi? Taiti depan SD. Oh di depan SD Negeri 2 Kertosari. Jadi silakan. Ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah ini luar biasa sekali ini sahabat-sahabat muda Nusantara. Nah, sahabat muda sekalian, luar biasa cerita banyak tadi. Nah ini saya lupa nih menyapa salah satu sahabat muda yang sebelah sampingnya karena saking asiknya tadi dengan Mbak Resi. Ya, Mbak Hania ya namanya ya. Oh ya, Mbak Hania ini apa ini? Sahabatnya Mbak Resi ya? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang tidak. Kadang. Kadang sahabat, kadang enggak gitu ya. Kadang sahabat, kadang musuh. Kadang-kadang sahabat yang menikung. Enggak boleh nikung tapi ya. Enggak boleh nikung. Nah, Mbak Ania, ini kan sudah lama kenal sama Mbak Resi ya? Iya, sudah dari
dari orok. Sudah dari orok ya mungkin. Sudah dari zaman SD sampai sudah lulus SMA, lulus sekolah, alhamdulillah sampai sekarang ya masih tetap bersama. Soulmate itu ya. Luar biasa. Nah, Mbak Hania bisa menceritakan nggak ini bagaimana perjuangan Mbak Resi sampai hari ini bisa eksis dengan usahanya ini? Ya, jadi saya sebagai teman sekaligus sahabat dia ya selalu mensupport ketika dia ngedown mungkin ya di saat jualannya sepi atau gimana ya, saya sebagai sahabat selalu mensupport dia. Jangan boleh ngeluh tapi kan semuanya kan kita serahin kepada yang di atas juga. Namanya rezeki kan nggak ada yang tahu, jadi usaha seperti ini pun komplain. Kira-kira nih Mbak Resi ini sering ngeluh apa sering cerita baiknya, apa sering manisnya, apa sering cerita pahitnya sama Mbak Hania nih biasanya? Cerita ya semua diceritakan, dari perihal dagangan dia sampai perihal percintaan pun ya. Aduh, ini berdua ini masih jomblo atau sudah punya pasangan nih? Sama 19 tahun kan? Saya 20 tahun. Ya. Tapi masih single semua kan? Ya begitu. Masih single, tapi juga masih jomblo semua. Makanya sering berdua-duaan ya. Kemana-mana selalu berdua. Setiap saya pulang kerja pun ya selalu di kontak sama dia, di mana Han, dia gitu. keluar ya kemana gitu. Ya walaupun keluarnya nggak jelas kemana, muter-muter kadang gitu kan. Kadang juga ya nongkrong di sini bareng-bareng sama teman meramaikan biar makin rame tempat Resi gitu. Tapi luar biasa ya perjalanan Mbak Resi ya, sampai hari ini. Luar biasa, umurnya masih muda kan, udah bisa menciptakan ya kreasi usaha yang sendiri gitu. Itu sudah cukup sangat luar biasa menurut saya. Luar biasa sekali Mbak Resi. Ya, dan Mbak Resi ini menurut saya orangnya gini, sekecil apapun pendapat kita harus tetap berbagi sama orang lain. Wow. Gitu. Itu mungkin menjadi salah satu kunci Mbak Resi sampai hari ini masih eksis gitu ya? Iya, alhamdulillah. Jadi orangnya itu ya bisa dibilang dermawan. Iya. Baik hati ya. Baik hati, tidak sombong gitu ya. Terus kadang kalau misalkan kita lagi kumpul Karang Taruna, Mbak Resi ya dengan senang hati kadangan menyediakan minuman Thai tea-nya buat kita orang. Gratis? Kan? Gratis. Wah, luar biasa. Aktif di ini Karang Taruna juga berarti ya? Iya benar sekali. Aktif di Karang Taruna, alhamdulillah. Jadi ini juga kemudian sering juga nongkrong tempat anak-anak Karang Taruna di sini ya? Iya benar. Itu untuk meramaikan, kadang-kadang akustikan. Gitu. Oh, sering juga ada akustik di sini? Sering ya? Ngobrol-ngobrol tentang organisasi juga, iya. Wah, luar biasa sekali. Mbak Hania nih, ada tips khusus nggak nih kira-kira? Karena memang Mbak Hania masih muda, tapi kemudian sudah berani melakukan usaha dan alhamdulillah sampai 9 bulan pun masih tetap eksis usahanya. Ada nggak tips khusus nih ya? Kira-kira barangkali sahabat-sahabat muda di sana ingin mencontoh Mbak Resi untuk berusaha, berwirausaha apapun itu, kira-kira ada nggak tips khusus atau saran kepada sahabat-sahabat muda yang ingin melakukan usaha? Ya, ulangi sekecil apapun usaha ya. Ya, yang penting buat teman-teman yang ingin buka usaha, jangan pernah ngeluh, semangat, tetap optimis. Karena menjadi pengusaha itu tidak mudah karena banyak rintangan yang harus kita lewati, banyak dari omong-omongan orang yang begini. Jadi untuk teman-teman yang ingin buka usaha harus semangat, karena sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Iya, semangat, luar biasa sekali. Mbak, ada mau ini ngasih motivasi lagi, kata-kata motivasi sebelum ini kita akhiri? Cukup. Ya, oke. Sahabat muda sekalian, tadi walaupun singkat bincang-bincang kita, tapi setidaknya banyak hal yang kemudian bisa kita jadikan motivasi, kita jadikan pembelajaran dari cerita singkat tentang perjuangan Mbak Resi
untuk berwirausaha berjualan teti. Ada banyak sekali poinnya ya, salah satunya ketika sahabat-sahabat semua ingin berusaha, ya jangan mudah putus asa. Yang namanya usaha itu pasti naik turun. Kalau kata Mbak Resi itu ya bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi ketika kita down, ketika kita di bawah, jangan pernah mengeluh, karena satu hal, bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kemudian juga sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa seperti tadi yang diceritakan sama Mbak Hania, bahwa Mbak Resi ini adalah salah satu orang yang tidak pelit atau dermawan ya. Jadi sekecil apapun yang didapatkan sama Mbak Resi ya, Mbak Resi juga mempunyai prinsip bahwa sekecil apapun itu ya, hasil yang kemudian didapatkan itu tidak sepenuhnya milik Mbak Resi, tapi juga ada hak orang lain yang kemudian kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Oke sahabat muda sekalian, sampai demikian dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.